Waalaikumsalam. Oh, Mbak Sofia, mari Iya. silakan masuk, Mbak. Oke, selamat pagi Mbak Sofia. Pagi, Bu. Ini tadi sebelum kesini apa ada kelas atau bagaimana? Iya, tadi habis ada kelas. Kelas apa, Mbak? Kelas matematika Oh, juga. matematika. Sama siapa? Sama itu, siapa? Bu Anissa. Oh, Bu Anissa. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Sofia hari ini? Wah, kabar saya sangat-sangat bahagia sekali, Bu. Alhamdulillah bahagia banget ya. Iya. Udah kelihatan sih, tapi sebenarnya dari cara Mbak Sofia masuk tadi kayak aura-auranya berseri-seri gitu. Tapi loncat-loncat gitu. Waduh, enggak dong. Masa tadi tiba-tiba loncat-loncat, saya sendiri yang takut. Oh, gitu. Oke, gimana nih Mbak Sofia? Kan kemarin kan kita sudah bertemu di minggu yang lalu ya. Kita sudah membahas terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Sofia, yaitu terkait rendahnya motivasi belajar. Nah, pada saat itu kan Mbak Sofia sudah mengungkapkan nih rencana-rencana yang memang akan Mbak Sofia lakukan dalam 1 minggu ke depan sampai hari ini tepatnya. Nah, oleh karena itu dengan adanya konseling kedua ini, saya ingin mengetahui seberapa sih kemajuan yang telah Mbak Sofia lakukan sejak minggu yang lalu. Terkait rencana-rencana itu apakah sudah Mbak Sofia lakukan atau belum, nanti kita akan bahas di sesi konseling ini. Apakah dapat dimengerti? Iya, dimengerti. Oke, pintar, bagus. Nah, untuk konseling kali ini kita batasi waktunya selama 35 menit. Apakah cukup Mbak Sofia? Cukup sekali, Bu, karena saya juga mau makan karena lapar ya. Mau ke kantin ya? Iya. Oke, tapi sekarang masih bisa fokus kan untuk ikut Masih sesi ada konseling kali ini? sarapannya masih. Oke, alhamdulillah. Baik, silakan sih, coba saya ingin mendengar apa saja sih yang telah Mbak Sofia lakukan dalam rentang waktu 1 minggu ini. Kalau dalam 1 minggu kemarin setelah konseling itu, Bu, saya tuh kan mulai kayak belajar sama teman dulu, kayak tanya-tanya. Akhirnya tuh saya banyak tanya sama teman, kayak ini gimana gitu kan. Nah, di situ tuh kayak saya tuh semakin paham sama materinya. Jadi tuh saya ketika setiap materi yang diberikan kayak matematika, fisika, kimia kan itu susah, Bu. Nah, saya tuh sering sekali belajar sama teman itu kayak hampir setiap hari gitu, jadinya lebih paham ketika di kelas. Terus kalau saya kesusahan itu saya mulai tanya-tanya, ini gimana cara ngerjainnya, terus dia itu jelasin. Jadinya pas di kelas itu saya sering tanya, saya PR-nya itu kayak udah mulai kayak setiap hari itu ada yang terselesaikan gitu loh, Bu. Meskipun ada beberapa yang belum pada hari itu juga, kayak kerja kelompok gitu, terkadang kan nggak bisa langsung selesai hari itu. Nah, kalau tugas individu itu kebanyakan pas hari itu tuh juga udah selesai. Jadinya kayak yang kemarin sering dimarahin karena tugasnya belum selesai itu, sekarang tuh udah jarang, palingan cuma saya kena marahnya kalau agak ketawa-ketawa sama temen saya di samping gitu kan. Capek juga kan, Bu, masa mau pagi sampai sore mau lihat papan gitu kan, pasti matanya capek. Jadi saya agak omong-omongan gitu, kadang tegur dikit. Terus kalau dari belajar sih itu sih, Bu. Oke, bagus nih. Berarti Mbak Sofia kan sudah melakukan perubahan terutama dalam belajarnya, Iya. yaitu dengan cara berdiskusi bersama teman. Lebih Iya. tepatnya belajar bersama ya, belajar Iya. kelompok gitu ya. Nah, kan karena Mbak Sofia sudah melakukan perubahan nih, siapa sih yang pertama kali mengetahui perubahan tersebut? Kalau yang pertama kali tahu perubahan saya itu teman saya yang di sebelah bangku saya, karena teman saya itu pernah bilang hari Rabu mungkin itu dia bilang gini, wow, kamu sekarang aktif ya di kelas gitu dong. Dari kemarin udah tak suruh kayak ayo tanya, tapi kamu kayak enggak, ini semalas gitu. Nah, sekarang kamu hebat, bisa tiba-tiba rajin di kelas, rajin bertanya, rajin ngerjain. Terusnya aku bangga sama kamu bilang. Itu tuh yang paling pertama kali tahu, dan saya mendapatkan kayak konfirmasi terhadap validasi diri saya itu dari teman saya. Terus yang kedua itu guru saya.
Kan kalau saya banyak tanya kan pasti banyak plusnya kan Bu. Nah guru saya itu pasti setiap akhir kelas itu bacain siapa yang dapat plus hari ini. Nah di situ tuh saya selalu kesebut, jadi kayak hampir setiap hari itu ada nama saya kesebut oleh guru-guru mendapatkan nilai plus karena rajin bertanya gitu. Pinter Mbak Sofia ini ya, berarti kemajuannya sudah sangat pesat ini termasuk ya. Iya. Nah, kan berarti kan dari respon dari teman dan juga guru Mbak Sofia kan baik sekali ya hitungannya. Nah, kalau dari Mbak Sofia melihat reaksi mereka itu bagaimana Mbak? Saya melihat reaksi mereka kayak saya dapat validasi, nama saya selalu disebut tuh kayak saya selalu senang gitu loh, wow namaku ada nih, terus kayak temanku jadi kayak wow Peter sekarang kamu rajin tuh kayak apa ya, menambah semangat saya buat belajar supaya saya itu bisa mengerti materinya itu lebih dalam lagi. Siapa tahu kan saya bisa ranking gitu, dapat ranking di kelas kan Bu, meskipun selama ini belum bisa dapat sih. Nggak apa-apa kan, namanya juga proses ya, jadi perlahan-lahan, tidak ada yang langsung instan, itu tidak ada. Kita mau buat mie aja masih harus buka bungkusnya dulu. Buka bungkusnya dulu, bikin masak airnya dulu. Nah jadi kan memang perlahan, jadi nggak apa-apa. Ini saja sudah bagus menurut saya. Ini Mbak Sofia ini termasuk pesat dalam perkembangannya, apalagi jangka waktunya dalam kurun waktu seminggu saja, itu sudah bagus Mbak Sofia. Saya sudah heran Bu sama saya, kayak oh ternyata saya bisa ya. Ternyata gitu. Bisa ya, bangga ya. Iya. Bangga tapi sambil terheran-heran. Kayak kenapa nggak dari dulu aja gitu loh Bu. Oke, bagus Mbak Sofia. Karena yang Mbak Sofia sudah lakukan ini termasuk bagus, apalagi sudah diapresiasi dengan orang-orang di sekitar Mbak Sofia. Nah, apakah ada perubahan lagi yang telah Mbak Sofia lakukan dalam kurun waktu 1 minggu ini? Ada sih Bu, kayak saya jadi rajin di rumah itu kayak bisa langsung manajemen waktu saya gitu. Saya bisa menata waktu saya kayak misalnya pagi saya sekolah, terus saya pulang istirahat bentar, habis itu buka buku, jadi terus dapat kayak penghargaan gitu, karena kan saya belajarnya di ruang tamu kan Bu. Nah jam 10 itu udah selesai, biasanya tuh saya kayak molor kayak jam 1 itu baru kayak, karena menurut saya pas 1 minggu sebelumnya itu pikiran ide saya itu keluarnya jam 9 ke atas, jadi saya itu main HP dulu, nanti jam 9 baru ngerjain. Nah kemarin itu saya berusaha kayak habis tidur, sholat, makan, langsung ngerjain. Ternyata itu bisa Bu, jam 10 selesai dan tidur saya tuh nggak kemalaman, nggak jadi begadang juga. Iya, nggak jadi begadang. Terus kan setiap tugas saya selesai kan saya dilihat ibu saya. Nah ibu saya itu kayak bangga gitu loh sama saya gitu. Oke, berarti untuk yang ini, yang pertama kali mengetahui perubahan yang terjadi pada diri Mbak Sofia itu ibunya ya? Iya, karena ibu itu pernah Bu janji ya, kalau kamu rajin, karena kan saya itu kayak benar-benar anjlok gitu loh Bu nilainya, terus dikasih motivasi kalau kamu rajin, nanti kamu tak beliin yang kamu ingin gitu. Nah di situ tuh saya tagih kan Bu, ini loh Ma, aku udah selesai gitu selama 1 minggu, lihat kan aku bisa seminggu ini rajin, ayo beli pizza gitu, karena saya pengen banget pizza pada saat itu, jadi dibeliin gitu. Berarti reaksi yang muncul dari ibunya Mbak Sofia ini juga bagus ya, baik. Iya. Justru malah kayak menambah motivasi Mbak Sofia lagi. Iya, karena kan siapa tahu saya rajin lagi, saya dapat yang saya inginkan lagi gitu. Nah, selanjutnya nih, apakah ada perkembangan lain lagi? Ada sih Bu, tapi belum maksimal menurut saya karena belum saya jalankan. Apa itu Mbak? Saya kan mau les sama teman saya. Nah, tapi gurunya itu belum terima murid baru gitu loh Bu. Gurunya masih kebanyakan murid. Akhirnya saya mau daftar itu belum bisa. Nah, tapi sejauh ini sih saya udah bisa belajar sama teman, tapi kayak merasa kurang gitu loh Bu. Kayak menurut saya kalau kita belajar sama teman tuh masih kayak kalau salah itu nggak ada yang benerin, tapi kalau sama guru les gitu kan, kalau misalnya saya salah nanti dibenerin, akhirnya tahu salahnya gimana, tapi itu belum terrealisasikan. Iya, pengennya minggu depan saya tanya lagi kayak
kapan itu bisa lesnya gitu. Baik, tapi apakah memang Mbak Sofia sudah ada rencana dalam menanggulangi hal tersebut? Mungkin cari-cari di Google atau bagaimana? Iya, kalau misalnya seminggu ke depan itu nggak bisa orangnya, saya kayak mau ke Kumon, ke GO, Primagama gitu aja sih Bu, karena kayak habis ini kan juga ujian tuh, kalau saya nggak cepet-cepet les, nanti saya percuma dong usaha saya akhir-akhir ini. Nah, bagus nih Mbak Sofia kan sudah mengalami beberapa hal kemajuan nih, ada 3 ya tadi. Ada yang Mbak Sofia belajar dengan teman, belajar berkelompok, kemudian Mbak Sofia belajarnya di ruang tamu sehingga terkontrol dengan ibunya juga. Iya. Dan itu juga mulai ingin les gitu ya. Iya. Nah, karena yang ketiga ini belum terrealisasi, mungkin kita bisa mengetahuinya di pertemuan selanjutnya. Iya. Nanti Mbak Sofia bisa update lah tentang kemajuannya lagi. Nah, untuk itu saya ingin bertanya nih, mungkin dari skala 1 sampai 10, kira-kira Mbak Sofia butuh pertemuan lanjutan itu berapa? Di tingkat berapa? Di angka berapa ya, bukan cuma tinggal les, itu sekitar 7 sih, karena sebenarnya tuh saya senang Bu cerita sama ibu, tapi kan masalahnya kan udah mulai selesai, tapi saya suka kok cerita itu. Iya, nggak apa-apa, karena kan saya kan juga memang terkadang masih perlu mengontrol bagaimana perkembangan dari Mbak Sofia ini. Iya, benar sekali. Berarti di tingkat 7 ini Mbak Sofia masih butuh lagi ya untuk Iya. pertemuan dengan saya. Oke, kalau gitu mari kita jadwalkan saja. Enaknya kapan Mbak? Mbak Sofia bisanya kapan? Karena tanya dulu gurunya bisanya kapan, mungkin 2 minggu lagi deh Bu, karena sambil cari-cari daftar juga kan kayaknya agak lama gitu. Kalau ujiannya sih masih 1 bulan ke depan, kayaknya masih nyampe deh gitu. Oke, berarti 2 minggu lagi ya. Nanti kita akan melihat lagi sejauh mana perkembangan Mbak Sofia, apakah ketiga-tiganya ini, yang 2 ini apakah masih bertahan, kemudian yang 1 ini apakah sudah ada kemajuan atau belum, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya itu. Berarti kita sepakati untuk bertemu lagi di 2 minggu lagi. Jamnya apakah sama seperti sekarang? Iya, sama saja. Dan di ruang ini juga Iya. saja ya. Oke, baik. Nah, karena Mbak Sofia sudah berhasil, sudah menyampaikan apa saja yang Mbak Sofia lakukan, saya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat ya Mbak Sofia untuk melaksanakan rencana-rencana yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya bisa lebih meningkat lagi. Kan kemarin Mbak Sofia ingin berada di titik kalau bisa 10 ya. Iya. Nah, kalau sekarang tuh gitu. berapa emang Mbak Apanya? titik motivasi belajarnya Mbak Sofia? Apakah sudah ada kenaikan? Ada sih Bu. Kalau sekarang di angka 8,5, karena saya sekarang cuma tinggal les sih Bu. Menurut saya kalau saya di kelas sih sudah bagus, cuma lebih saya kayak mau pemantapan materi saya ini udah benar apa belum, tugas saya ini udah benar apa belum, karena kan kalau dicek sama guru lesnya kan siapa tahu dapat 100 kan Bu. Oke, bagus. Berarti memang sudah ada kenaikan ya Iya. dari Mbak Sofia sendiri. Nah, kalau begitu bisa kita lanjutkan saja di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Mbak Sofia atas usahanya yang telah dilakukan, kemudian sudah mau bekerja sama dengan saya, sudah mulai terbuka. Terima kasih saya ucapkan sangat-sangatlah kepada Mbak Sofia. Iya Bu. Habis ini apakah Mbak Sofia ada kelas atau memang langsung mau ke kantin aja? Kayaknya ke kantin dulu, kelasnya kapan nanti aja. Waduh, bahaya Mbak, jangan ya. Diusahakan masuk, kalau bel langsung masuk Iya, ya Mbak. bercanda. Oke, nggak apa. Silakan Mbak Sofia kalau mau ke kantin. Iya. Terima kasih. Saya ke kantin dulu Bu. Mau Iya. ikut lagi? Enggak, saya nanti aja. Oh iya, Masih ada urusan. Iya. Iya, hati-hati ya Mbak Sofia.